Sebenarnya awalnya gue kurang suka ya main karakternya karena rambutnya kemana-mana dia ke depan. Dia. Oh tapi itu kan karena dia berjanji kalau dia tidak menyelesaikan storyboardnya dia nggak akan cukur rambut. Ya. Ya, tapi kan kenapa harus rambutnya di depan banget gitu loh makanya. Dia suka-sukanya dia lah. Suka dia lah kenapa dia ngatur. Pasti Red flag. Red flag. pasti mukanya jelek. Dia menutupkan mukanya dengan rambutnya. Bro ini anime, nggak mungkin karakter utamanya dibikin jelek. Tidak akan appealing. Udeus sebelum Deus nggak jelek. Sebelum Deus nggak jelek anjing kan. Maksudnya gue kira kan kayak pasti mukanya mid banget gitu loh. Cewek-cewek anime mid gitu. Berarti maksudmu Mappa itu anime mid gitu yang dia bikin. Ya, Jujutsu Kaisen 2 sih. Wow. Pas dia ngeluarin meja itu lumayan membuat gue merinding. Itu kayak gue ngerasain Yuseiran pertama kali. Mirip. Itu mirip. Soalnya lagunya gitu juga. Mirip Yuseiran. Tapi kalau terus kan berwarna-warna kayak overone gitu. Iya. Pas monsternya keluar itu kan. Keren banget. Monsternya juga keluar dalam bentuk ini. Dalam bentuk keyframe. Iya, sketsa. Iya, dalam bentuk keyframe. Halo semuanya, Sobat Wibu Denial semuanya. Yeay, kembali lagi di podcast Waktu Indonesia Wibu. Respect. Apa sih yang ada di kepalanya dia waktu dia ngomong kayak gitu? Aku nggak tahu apa yang ada dalam kepala. Gue harus hyper. Emang red flag aneh. Red flag atau red flag? Red flag. Kalau yellow flag meninggal. Enggak. Nah, kalau ngomong-ngomong soal meninggal ya. Iya. Salah satu anime. Emang meninggal lah. Bukan pingsan sementara. Wah, aku juga nggak tahu jujur. Masih episode 1. Iya, masih episode 1. Masih episode 1. Jadi, kalau kamu tahu, sekarang lagi rame cukup di perbincangan anime dengan judul Zensu. Nah, Zensu itu sebenarnya kepanjangan atau istilah gitu, Zenbutsu atau apa gitu, pokoknya singkatan. Iya, singkatan. Ulangin semuanya. Revisi gitu, semuanya. Zenbu apa gitu, Zenbu apa gitu. Zenbu something. Oke. Jadi kalau misalnya gue udah selesai nih editnya kill. Ternyata Eno bilang Zensu. Zensu. Revisi berarti. Zensu maksudnya revisi dari awal, dari syuting. Dari storyboard. Nah, jadi anime ini dikeluarkan sama Mappa Studio. Kebanggaan kita semua. Yang terkenal kesayangan overwork pegawai. Yes. Nah, awalnya aku berpikir kalau anime Zensu ini kayak apa ya, dokumenter mengenai sudah Bapak itu sendiri. Sama. Ini menggambarkan saya. Saya. Ini adalah saya. Kalau animatornya ngerasa relate, akhirnya kerjain ini dengan dia. Gua nih. Aduh. Animatornya rambutnya kemana-mana. Udah dikurung 3 tahun nih di dalam penjara gitu kan buat ngerjain Jujutsu Kaisen. Iya. Season 2. Jadi sebenarnya ada beberapa yang menyimpang lah kalau dari anime Zensu. Kayak misalnya waktu pertama kali lihat trailernya, apa yang kau pikirkan? Coba Hasan dulu. Gua ngeliat trailer. Kau nggak lihat? Gue nggak lihat trailer. Ini Ocha deh. Ocha lihat yang lihat trailer. Apa yang ada dalam kepalanya? Enggak. Hasan dulu, Hasan. Oke. Katakan nggak lihat. Nggak lihat trailer. Gue nggak lihat trailer. Oke, aku dulu. Ya udah. Soalnya Ocha yang bener. Ocha. Nih, Mana nih? soalnya gini ya, kalau misalnya kita lihat dari trailer, sebenarnya trailernya anime Zensu ini kayak ada menceritakan seorang anime Animator. director, kayak sutradara anime yang bikin storyboard apa segala gitu kan. Iya. Terus habis itu udah dia bilang revisi, udah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu doang. Terus habis itu dalam kepalaku dia itu berhayal ada di di dunia lain. Terus dia menggambarkan itu supaya jadi anime tentang animasi, tentang animator. Nah, begitu animenya tayang, itu langsung beda gitu dengan apa yang ada dalam kepalaku. Coba ceritakan, kalau Ocha, kalau versi Ocha gimana trailernya nih? Pas data Ini POV orang yang sering menonton anime ya? Iya. Kalau gue pas gue nonton trailernya itu, gue udah mikirin dia bakal isekai sih. Soalnya dari awal dia ngegambar, terus udah gitu dia pindah ke kayak itunya kan medieval gitu ya. Gue udah tau, oh anjir ini tiba-tiba dari animator terus tiba-tiba ke dunia lain. Gue pikir ini isekai, tapi di isekai itu dia tetap ngegambar. Itu yang gue pikirin. Jadi gue udah mikir ini pasti isekai gitu. Padahal jadi pas gue nonton jauh banget, aku nggak kepikiran banyak orang di trailernya nggak ada adegan dia pingsan itu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak bener-bener nyeritain anime director biasa.
tapi ke teleport gitu. Jadi kayak ada perbedaan itu loh. Jadi kantor terus tiba-tiba medieval gitu. Jadi gue kayak oh ini pasti isekai gitu. Dia masuk isekai dan menjadi mangaka lagi gitu. Orang animasi bukan juga. ini. Jadi di trailernya pun juga kayak di tempat yang medieval itu kan dia ada scene yang dia gambar di meja itu kan. Nah itu gue pikir oh dia ke teleport ke dunia lain gitu loh. Kayak gue udah mikirnya tuh kayak gitu. Tapi kalau pemikirannya Agil masuk akal sih, yang dia ngebayangin ada di tempat situ dan apa ngebayangin dia tuh biar apa namanya, biar apa? Idenya muncul. Nah, masalahnya yang berpikir seperti aku tuh cukup banyak. Iya. Jadi anime ini tuh sebenarnya diprotes sama orang-orang. Lah kenapa isekai? Kenapa isekai? Itu pertama kali gua nonton. Iya. Karena lu dulu. Kau dulu San. Ngalah. Oke, pertama kali gue nonton anime ini gue kayak ini pasti jadi kayak komedi animator gitu lah, some kind of Blue period. Kayak ini Nozaki Kun or something like that lah. Gue kira kayak gitu. Oh tiba-tiba dia makan makanan yang katanya bentar lagi basi. Iya, warna-warni makanannya. Lah mati. Lah isekai. Lah, dia nonton anime mati isekai. Oh isekai ini jadinya. Lah kok gini sih ya? Gue nontonnya gitu. Cukup banyak yang protes. Iya. Waktu gue nonton trailer itu kan sama teman gue kan. Nah dia tuh mikir, kan gue bilang ini pasti isekai. Terus dia bilang enggak, ini tuh bukan isekai. Ini tuh dia yang kayak ngebayangin, terus nanti itu dituangin ke storyboard kayak Akil bilang. Jadi ini bukan isekai, tapi gue nggak mungkin orang dia pindah dunia. Kata enggak, ini tuh cuma bayangannya dia doang. Jangan-jangan kebagi kubu 50-50 deh. Nah pas nonton dia kayak lo kok isekai gitu. Emang kayak gitu tanggapan semua orang. Iya, tapi gue udah kayak gue nggak kaget karena kayak emang pasti isekai gak sih? Aku berharapnya gitu. sih kayak Shirobako yang nyeritain industri anime, gimana cara anime dibuat, gimana overworknya apa. Kayak tadi aku bilang di awal-awal, aku ngomongnya kayak aku berharap ini adalah anime yang jadi dokumenter mereka gitu. Nah, masalahnya gini, kita udah ngomongin awal-awalnya nih. Dika Kau kan udah nonton? Dika belum ngasih tahu. Gua nggak nonton trailernya. Nah, Dika, gua udah apa namanya? Enggak, sekarang Dika tugasnya adalah menceritakan. Kau udah nonton kan? Iya. Coba ceritakan anime. Baru banget kan. Baru banget ya. Gimana? Ceritain. Ceritakan animenya. Ceritanya tadi si Hatsune siapa harus. Ya, si cewek cakep lupa itu lah. namanya. Siapa namanya? Ada ilustrator gitu kan, director anime, terus art block, ceritanya art block. Aduh bingung nih bikin apa nih. Terus ya udah dia pusing lah. Nonton anime dia. Draftnya masih kosong. Terus dimakan kan, dikasih makan sama bos, nggak tau lah orang-orang kantornya. Terus dia pingsan. Ternyata dia nggak tahu nih pingsan atau mati. Habis itu bangun masih nggak tahu. Masih nggak tahu kan. Habis itu bangun di anime yang dia tonton pas lagi makan. Nah, makanya gue nanya itu dia mati atau pingsan. Ini kan gue nggak tahu ini ada manganya nggak? Gak ada. Ini nggak ada. Original. Nah, gue masih berpikiran kalau ini tuh nanti dia bangun. Ngerti nggak? Bangun terus kayak saya akan menulis cerita baru. Gue masih mikir gitu. Iya, nah temen gue juga mikirnya kayak gitu. Ini bukan isekai, jadi dia cuma kayak literally pingsan, mimpi, terus ntar balik lagi nulis storyboard, terus atau mungkin dia bakal pingsan lagi, balik lagi gitu. Iya, kayaknya kayak gitu. Plotnya kayaknya mungkin bakal kayak gitu. Aku mikirnya awalnya kayak gitu sih, tapi nggak tahu gimana lanjutnya. Iya, benar. Tapi maksudnya kan kalau formula, isekai udah bosen banget gue. Paling nanti bertempur saya bisa menggambar ini, takutnya kayak gitu sih. Kalau bakal kayak gitu template banget sih. Soalnya di episode 1 kan udah di apa namanya, udah ditunjukin semuanya nih. Dia bangun di isekai, dia bisa begini. Hero-nya ini. OP banget gitu kan ya? Kayak iya OP. Tapi cara dia powernya tuh unik menurut gua. Jadi kayak Mahou Shoujo lu tau gak? Iya, konsep asik banget. Iya, konsepnya asik banget. Maksudnya ada meja, lu bayangin dia meja. Tapi maksud gue pakai pegboard. Iya. Tapi maksud gue kayak udah kebayang gitu sama gue. Tiap episode nih ada masalah, terus ada solusinya. Paling gitu-gitu aja kalau dari gue. Terus solusinya dengan menggambar gitu kan. Iya, takutnya gitu. Kalau dalam kepala aku sih kemungkinan anime ini bakal bercerita kayak konflik hatinya dia. Soalnya kan ini anime yang dia buat. Itu anime yang dia buat. Anime yang dia buat atau yang orang lain buat? Itu seingatku yang dia buat. Saya ingat gue yang orang lain buat. Karena dia nonton Aku lupa.
soalnya gini kayak dia dapat komentar gitu kan di Twitter dibacain. Dia kan juga salah satu sutradara yang lagi naik namanya. Iya. Tapi seingat gue dia bukan ngebikin film itu, dia bikin film lain. Kalau nggak salah itu anime yang kayak istilah pertama yang dia tonton waktu kecil gitu. Iya. Dan kayak berkesan buat dia gitu. Oh iya deh, kayaknya kayak itu deh. Soalnya aku nontonnya agak volume kecil, Raymond lagi tidur. Terus dia itu dan dia itu udah karena dia itu favoritnya, dia hafal kan storyboardnya itu. Nah dia nggak mau nih kalau ceritanya kayak gini, makanya dia ubah gitu ceritanya. Iya, aku mikirnya ntar bakal konflik hatinya dia gitu loh, antara mau meneruskan ceritanya atau bakal memanjakan si pahlawan ini nanti. Abis itu nanti pacaran sama pahlawannya. Enggak sih. Langsung. Itu lebih red flag dari Hasan ya. Tapi masalahnya ini emang gak ada manganya ya, atau novel? Iya, ada. Ini anime original. Itu kenapa aku cukup apresiasi. Karena bisa dibilang ya, secara animasi ini all out banget, men. Banget sih. Mapa. Bukan baru kali ini juga sih. Iya. Kayak aku ngeliat, oh bagus nih mereka bikinnya sesuatu yang memang kelap-kelip, tapi secara animasi emang juga bagus gitu selain kelap-kelipnya. Aku ngerasa kayak damn, untuk anime original mereka seniat ini. Iya, niat. Soalnya kan anime original itu bisa dibilang mereka nggak punya investor. Kayak misalnya mereka tuh bisa jadi funding untuk animenya sendiri. Jadi semua kalau animenya gagal, resikonya mereka yang tanggung. Kalau animenya berhasil, keuntungannya mereka semua yang tanggung. Jadi kayak taruhan gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Itu kenapa aku ngerasa kayak damn, mereka bener-bener harus kerja bener-bener nih di anime. Ekstra. Iya. Masalah ini original ya. Jadi pas gue kan kalau misalnya anime dan gue invested in testing, gue bakal ngecek apakah ada manga atau tidak. Akan saya baca. Saat itu juga ternyata tidak ada. Ngapain coba bikin anime original? Ini dari manga biar bisa gue baca. So ya, tetik kayak orang gak sabaran kayak gini. Makanya saya dikatain red flag. Orang gratitude itu kayak bertahap gitu. Reward itu sabar. Masalahnya Kil, dasar Gen Z emang. Gue udah testing nih, gue pengen gitu. Wah, gue pengen nih lihat apa yang terjadi setelah itu. Apalagi Enggak. MC cakep, bro. Ini apa mindset Gen Z nih. Mindset Gen Z yang tidak bisa menunda rewardnya. Tapi ini anime gue nggak tahu loh apa yang buat. Gue baru tahu pas lihat end creditsnya apa. Pantesan. Aku gak ngelihat staffnya, gak ngelihat apa-apa. Aku cuma nice. Mapa doang yang gue lihat. Nah, sekarang setelah nonton episode 1, gimana menurutmu? Kalau Dika dulu deh. Gua ya itu tadi sih, gue takutnya formulanya gitu-gitu mulu per episode. Terus kan nggak ada manganya nih, nggak ada yang bisa memastikan apa ini bakal bagus. Ceritanya bagus atau enggak. Jadi emang ya ditunggulah episode 2-nya. Jadi soalnya tadi pas gue pas dia ngeluarin meja itu lumayan membuat gue merinding. Itu kayak gue ngerasain Yuseiran pertama kali. Mirip. Soalnya lagunya gitu juga. Mirip Yuseiran. Tapi kalau terus kan berwarna-warna kayak All For One gitu. Iya. Pas monsternya keluar itu kan keren banget. Monsternya juga keluar dalam bentuk ini, dalam bentuk keyframe. Iya, dalam bentuk keyframe. Bukan salah satu entitas dalam film bukan itu. Belum berwarna gitu. Masih kasar. Kayak anomalinya di situ gitu. Kayak anomalinya keren bagus itu. Keren banget. Animasinya sih yang keren banget. Iya, gimana pun ceritanya ya saya tunggulah ininya animasinya. Kalau misalnya ceritanya ternyata dia bisa berpindah-pindah anime. Nah, ini kan anime pertama yang dia tonton pas dia pusing sih. meninggal. Unlikely sih. Soalnya di itu openingan. Openingnya itu si rambut pirang yang jalan-jalan. Tapi bisa aja nanti ganti-ganti kayak anime CQ. Kayak Orb ya. Iya, kayak Orb itu kan anime juga ganti-ganti. Awalnya Raval, tahu-tahu jadi siapa gitu. Iya. Ya gak tahu dah. Yang penting animasinya di awal-awal we have no clue. Karena di awal-awal kan juga dia buat anime Mahou Shoujo juga. Iya. Terus nanti masuk Mahou Shoujo. Iya. Terus nanti nge-spawn Behemoth. Dia anime gitu. Dia bikin anime romance kan, saya ingat tuh. Ada juga Mahou Shoujo-nya. Yang anime pertama ngehitnya gitu kayak romance gitu. Aku gak begitu ingat. Nah, terus nanti dia masuk anime romance, dia summon Godzilla gitu. Buat ngancurin dunia. Iya, ngancurin. Karena dia gak suka ada orang yang bercinta gitu.
Enggak sih, gue masih percaya nih direksinya ceritanya bakal dibawa kayak dia nanti bakal bangun, bakal bikin cerita baru lagi, terus bakal pingsan lagi, and so on. Itu malah repetitif banget ya sih kayak gitu-gitu. Tapi gue akan lebih suka karena nanti dia bakal ada namanya karakter development di dunia nyatanya gitu. Relationshipnya dia dengan orang-orang real life-nya Aku nanti gak yakin gimana. dia hidup lagi sih tadi. Gak ada. Agak kecil kemungkinannya untuk lihat ada orang bangkit dari kematian. Dia itu anak. Enggak, belum tentu dia mati makanya. Iya, belum mati. Dia kan Udah operasional matanya doang. kayak gitu loh, ngerti? Jadi kayak matanya Dia tuh anak spesial di kantor tersebut. Pasti akan anak spesial berkebutuhan khusus gitu. Bukan. Anak investasi paling jantungnya lah. Oh iya. Dari perusahaan itu. Apa dia setuju nggak bisa apa-apa. Iya, pasti diusahakan sama. Sama kayak Clinton tanpa Ewin gitu. Iya betul. Clinton tanpa akil nggak bakal ada yang Betul, bikin ya. konten banyak ya. Betul. Sehari 2. Iya. Ya setuju gue. Kalau Itu. Ocha gimana Ca? Pertama Menurut gua- nonton anime ini. Gue dari awal nonton trailernya udah gue tunggu-tunggu banget sih. Gila. Karena ini gue yakin ini isekai, tapi isekai yang tidak menjual fan service gitu. Jadi kayak Oh iya Jadi- sih enggak. Belum ada. Jadi kayak episode. gue suka banget sih sama konsep ceritanya, walaupun gue nggak tahu ini dia mati apa pingsan ya. Ya. Tapi semoga pingsan sih. Kenapa lu berharap pingsan? Kan kalau Dika biar Sama kayak Dika, jadi kayak gue tuh mikirnya dia pindah ke isekai, terus nanti dia balik lagi, terus dia jadi dapat ide buat storyboardnya gitu. Ya bolak-balik buat Bolak-balik. development karakter. Tapi kalau misalkan dibikin kayak pertama anime ini, kedua ini, ketiga ini juga seru sih. ya kan bener kan? Sama menarik. Jadi Seru, pindah-pindah iya, seru dimensi sih. gitu ya. Karena kan isekai kan gitu-gitu doang Iya. ya. Tapi yang ini tuh kayak bisa menyajikan cerita yang fresh. Iya. Gimana kalau misalnya dia Storyline yang- kalau nonton anime selalu mati ya. Abis itu dia masuk ke isekai gini nih. Dia nonton anime makan pingsan. Terus dia masuk ke setiap anime yang baru dia terakhir dia tonton sebelum pingsan. Bro, itu enggak ya? Itu cukup Ini orang- ya, apa sih, oke red lah, flag banget. Aku menghargai. Oh, iya, iya. Aku bersimpati Ya, dengan ya. pendapatmu. Tuh cukup Mulai menarik. mulai yapping. Udah ya ping ya. Udah. Mulai yapping ya. Iya, kalau kau gimana San? Kalau Gue tuh udah tadi udah asik sih. Saya anime bagus. aku juga gitu doang. Udah yapping ya. Udah yapping gue udah yapping dari Kita tadi. dengerin dulu. Gue udah yapping dari tadi udah. Jahat banget, jahat banget. Nah, Kalau kalau lu gimana? kalau aku sebenarnya jujur Apa gue baru denger dia tadi ngomong apa? Bagus. Udah, anime ini bagus. Udah itu doang. Udah. Iya, makanya aku tanya udah yapping. Udah yapping ya. Bantuin lu berdua pada. Nah, orang gila. Nah, menurut lu gimana Kil? Kalau aku sendiri, aku berharapnya dia datang ke anime itu cuma buat dapat inspirasi. Nah, tapi karena gini, gak ada gunanya dia menjadi animator terus masuk ke isekai cuma buat ngalahkan monster kayak mid kayak- banget. Parah. Iya kayak. Tapi ya kalau elah, sampai gini ceritanya dong. kayak gitu, gak gue lanjutin nonton sih. Aku bisa jadi nggak lanjutin nonton. Cuma yang aku suka dari anime ini kayak konsep antara nyata dan tidak nyata itu cukup kabur. Kayak misalnya dia pertama kali kan datang ke isekai, dia bingung. Iya. Dia nggak tahu ini isekai apa beneran, apa jangan-jangan theme park gitu kan. Aku cosplay ya, kamu cosplay ya. Iya. Lu cosplay apa? Oh, bagus lu banget. cosplaynya bagus banget nih, mirip banget. Lucu banget. Pinjam HP dong. Ya udah apa. Terus si kudanya, kok kamu bawa binatang ya? Iya. Lucu banget. Nah, itu kan cukup menarik tuh. Kalau misalnya yang tadi pindah bolak-balik dunia. Dan ini kan emang kayak antara kenyataan sama fiksi itu kayak berseberangan dan agak kabur. Kalau misalnya itu yang terjadi kayak yang Dika bilang, itu bakal epic. Oh ya, emang secara konsep juga menarik lah ya, karena dia kan kerja di dunia anime, kerja di dunia animasi yang dimana perlu kreativitas, perlu hayalan gitu kan. Iya. Ketika hayalannya kayak misalnya gini, kau mau ngegambar perlu hayalan. Nah, terus sekarang kau bertahan hidup perlu menghayal juga. Wes. Kau menghayal di dalam hayalan. Kan dunia hayalan ya isekai itu kan. Jadi kayak ya agak blurry gitu antara antara nyata dan fiksinya. Itu menurutku cukup menarik gitu. Nah, kalau kita kan kebanyakan ya pro konnya kan paling di sekitar itu. Ada nggak yang kau kira-kira bakal menggugah untuk nonton anime ini, kayak misalnya nilai plus banget dari anime ini untuk episode satunya?
pas power up-nya, pas dia mau gambarnya itu keren. Sama Animasinya cuy. iya animasinya. Dan Apa deh yang bagus dari animasinya misal? Itu pas dia gambar dia keluar. gambar dia kan jatuh dulu, swing tiba-tiba ke Iya mejanya. bus tiba-tiba ada warna-warni. Aduh, Gambarnya cepet banget. Iya. Oh, aduh, tupul ngeraut. Iya. Iya. Itu keren. Ada momen ngeraut ya bro. Rautnya keren. Keren banget. Blue Lock Will Never. Belum tidak pernah bisa. Nah, itu bagus banget tau. Kayak bener-bener menggambarkan gimana cara orang bikin apa namanya? Gambar. Saya Dadegan benar-benar menggambarkan. Kayak dia menggambar curly. Nah, yang asik tuh dia pegang stopwatch. Oh iya. 47 detik ya tadi gue liat. Timing. Jadi kan kalau nonton animasi kan ada timingnya juga tuh. Misalnya cara dia lari, cara dia mukul ada timingnya. Dia gambar monster itu ada timingnya juga bro. Iya itu keren banget sih. Kayak detailnya itu bagus sih menurut gua. Aku suka detail animasinya. Ada nggak yang kau suka dari detailnya tadi? Sebenarnya awalnya gue kurang suka ya main karakternya karena rambutnya kemana-mana dia ke depan. Dia. Oh tapi itu kan karena dia berjanji kalau dia tidak menyelesaikan storyboardnya dia nggak akan cukur rambut. Iya. Ya, tapi kan kenapa harus rambutnya di depan banget gitu loh makanya Ya suka-sukanya dia lah. Suka dia lah kenapa dia ngatur. pasti Red flag. Red flag. pasti mukanya jelek. Dia menutupkan mukanya dengan rambutnya. Parah. Bro ini anime nggak mungkin karakter utamanya dibikin jelek. Tidak akan appealing. Rudeus sebelum Rudeus nggak jelek. Sebelum Rudeus nggak jelek. Nggak jelek anjir. sebelum Kan mati. kan yang Sebelum mati. dijual ini kan yang dijual karakter Rudeusnya bukan Siapa karakter lagi? sebelum Yang itu San. Nah, enggak mau kasih tahu ah, enggak mau kasih tahu. ada memang karakter Ya, anime juga. isekai yang jelek. Cuma kan banyak yang dibikin good looking. Iya, maksudnya gue kira kan kayak pasti mukanya mid banget gitu loh. Oh. Cewek-cewek anime mid itu. Berarti maksudmu NPC. Mappa itu anime mid gitu yang dia bikin. Ya. Jujutsu Kaisen 2 sih. Wow. Oh, ini Mau ngundang lagi nih. Kak Abigail. Abi ke sini. Enggak, kita bisa ngundang banyak Jujutsu ini, animator sorry. Jujutsu. Tapi, ya. Buat namparin kau doang nih San. Lo mau ini Banyak Sakuga Fest man di sana di barat. expansion. Enggak. Idea gue kira kan jelek, no waifuable. No waifuable. Malah itu yang bikin dia menarik karena misterius. Iya, Misterius. makanya Iya. pas gitu bus cakep juga gitu. Red flag. Red flag. Nunggunya ketika glow up doang, nggak mau menemani dari awal. Bro, come on man. Ayo Ca lanjut ya. Apa? Kau ada apa, Animasi yang Ca? kau suka? Animasinya bagus. Terus Yang bagian mana yang bagus? Kita itu pas kalau- gambar. Gambar. Gak ada lagi yang lain. Highlightnya sih itu pas gambar. Terus gue tuh sebenarnya suka waktu si mata si karakter utamanya tuh dikasih lihat. Dan matanya tuh cantik banget gitu. Gue suka sih. Makasih. Ayo sama-sama. Itu pas dia pingsan kan baru kelihatan tuh matanya. Matanya yang ini. Matanya. Itu bener sekarang. Sekarang bener cakep sih. Enggak pas habis gambar itu loh. Pas habis kan habis Oh, gambar. iya. Terus ada momen dia keliatin. Terus pas dia Iya ada tato Oh, ya iya, di mata iya, ya. iya. Ada saringan ada garis-garis emas gitu di matanya di Iya, bagian ininya. bener. itu detail matanya sih gue suka banget. Jadi kayak mukanya memang gak diunjukin, tapi mereka tuh kayak ngejual si mata si animator ini dan itu mereka bisa ngegambarin matanya secantik itu gitu. Jadi kayak Asik. oke, gitu. Oh iya sama-sama. Ya, Itu sih kalau Sekarang lanjut Mas Dika. Mas Dika. Karena animasi sudah diborong semua ya sama teman-teman di sini, Yes. gua akan penasaran berarti sama cerita si dunia Perishing kan nama Lupa filmnya. namanya. Aduh lupa gua. Gua bingung itu kenapa musuhnya kalau mati dia Ada black hilang. hole. Kayak iya ada black hole. Semoga dikuatin lore-nya di situ ya. Kalau misalkan dia nggak bangun, kalau misalkan dia nggak pindah-pindah anime, semoga lore di dunianya itu ditekenin dan dibuat rich dan bagus gitu aja sih. Oh, real. Karena memang kalau dipikir-pikir kalau misalnya ini nunjukin konflik batinnya dia sama cerita what if-nya gitu, itu cukup menarik loh. Kayak Fate. Karena Fate anime paling bagus di sejagat raya dunia semesta alam. Iya pers. Nih aku jujur aku nggak begitu ngelihat detail masalah animasinya karena waktu nonton aku bener-bener ngantuk sambil baring men. Aku nonton pakai HP bro. ini, pakai HP yang kecil gitu loh. Nggak apa-apa wajar Apa kan itu orang satunya? bisa capek San. Iya benar. Aku kerja nggak kayak kamu. Aku
bingung sebenarnya kalau mau di highlight animasinya mana yang bagus. Karena yang bener-bener menonjol tadi yang itu yang meja. Terus kedua yang menonjol itu ekspresi karakternya oke. Ya. Gimana cara mereka gambar makanan? Oh, iya, jadi benar. kalau kau perhatikan si anime direktornya pun juga kayak kaget kan, gila gambar makanannya bagus banget gitu kan. Yeah. Dia kaget terus itu mau coba makanan anime. Nah, gimana cara menggambarkan makanannya mereka itu bagus banget dan sangat jarang untuk anime bisa menggambarkan makanan dengan sangat bagus. Biasanya kan cuma kayak paling makanan nggak diperhatiin. Nggak appealing, nggak bikin kayak aduh pengen coba gitu. Iya. Ada painya ini. Tapi ternyata di highlight di situ. Banyak yang bisa di highlight, ekspresinya juga banyak yang bagus sih. Itu belajar dari anime yang sebelumnya tuh, anime kesukaan gue tuh. Anime yang apa? Yang manggil Ada Fenrir ini, ada Fenrirnya tuh. apa sih? Dia bisa online shopping di isekai ya. E-commerce ini isekai. Iya, online shopping di isekai dia. Oh iya. Iya, ada. Tapi dia beli micin. Isekai masak-masak Iya. yang ada Isek- wolfnya itu. Iya. Iya, itu keahlian, isekai tapi e-commerce. keahlian dia masak-masak, jadi nggak beli yang lain. Iya nggak sih? Iya, emang kayak gitu. Dan gue di sini di anime ini gue suka pahlawannya sih karena dia Kayak pahlawan Himmel. Iya. Pahlawan terbaik cuma pahlawan Himmel sih. Tapi pahlawannya di sini tuh dia tidak ngasih makan MC pas kelapaan, bro. Itu Iya. respect banget, bro. Itu respect banget, men. Itu bentuk bentuk ketidakpedulian. Iya, Manusia, bro. Ya, manusia. Dia udah growling gitu. Dan Mati kalau kau perhatikan awalnya si MC si cewek ini dianggap bukan manusia. Gremlin, dia Manusia. gremlin, bukan manusia. Soalnya kelihatan mukanya. Nggak kelihatan mukanya. Kasian banget padahal Itu manusia. keren sih. Itu gue expect sih sama itu. Dan humornya lucu sih menurut gue. Iya. Ya Kayak umurnya nyambung lah sama gue. Jadi lucu. apa aja sih bakal nyambung sama kau, Cak? Iya, sama Iya. Nah, kecuali anime ecchi ya. Enggak, Iya. dibanding Konosuba gue lebih suka jokes di sini sih. Emang Konosuba tuh cuma buat orang yang cukup cerdas, punya otak dan mengerti tata bahasa. Yes. This guy. This guy. This guy. Dan ya, kalau menurut dari Ocha, kira-kira seberapa rekomendasi 1 dari 10? Menurut gue 10 sih. Karena pahlawan Himmel pasti akan menonton anime ini. 10 ya Karena rekomendasi ya. isekai tapi dengan format yang baru. Jadi harus nonton sih. Gitu. Oke, coba Dika. Kalau gue masih 7 sih. Karena belum kelihatan cerita berikutnya seperti apa. Cuman kalau penasaran ya silakan tonton aja. Lu bakal nonton lagi nggak lanjutin episode 2? Episode 2 besok ya keluar ya? Aku juga nggak Kayaknya. ingat kapan. Ya kan? Kayaknya Ya. mungkin. Aku nggak ingat. Ya udah ya aku bakal tetap nonton sih. Cuman untuk rekomendasiin ke orang, menurut gue masih ada beberapa anime yang ceritanya lebih bagus dan udah jelas bagus gitu loh. Ya untuk sekarang 7 lah untuk Udah anime kepastian, ini. ada Iya kepastian. kepastian. Ini kan tidak kepastian. Ini ya. gambling. Takutnya orang-orang udah tonton ini, ntar ceritanya gimana? Ntar nyalahin gua. Ya, disalahin gua. Iya. Ini dulu alert dulu, kita baru nonton episode 1 doang. Iya, kita baru nonton Episode episode 2-nya belum 1 ya. keluar. Iya, ntar gue disalahin, ntar dilempar ke Squid Game, ntar ketemu Gimun. Semuanya Aku malah memainkan game ini sebelumnya. Semuanya diam. Gila, Oke, gila, kalau kau San berapa San? Gua kasih. Diam, dengerin. Gua kasih 75 dulu deh. 7,5. 7 apa 5? 7,5. Yang benar nggak ada koma-koma. 8. 8. Ya, karena Kenapa? gue belum tahu nih. Gue takutnya kalau misalnya gue ketinggian nanti kayak Kaiju 8 dan lain-lain yang tiba-tiba wih. Tapi 8 tuh tinggi loh. Ya udah 7. 6. Dia nggak mau banget kayak gua skornya. Iya. Main aja sih nambah. Iya lu gak mau sama Dika Gue mau kayaknya. beda, bro. Gue mau beda. I want to be different, man. Semuanya. Semuanya diam. Aku ingin berbeda. Gue kasih 7 sama kayak Dika. Karena gue takutnya kalau misalnya gue kasih nilai di atas, paling atas misalnya 10 nih kayak Ocha. Takutnya sebenarnya turun. Kan biasanya Atau lu gak mau sama kayak gua? lu diam, Cak. Karena kalau misalnya kadang-kadang kalau episode 1 itu buat ngehook orang buat ikut buat tetap nonton animenya. Takutnya lama-lama turun. Gue gitu sih. Gue lebih ke pesimis. Apakah ini anime akan bagus terus? Berarti kau ragu sama studio Mapa. Lu ragu sama Mapa ya baru Iya. ngomong lu ragu sama Mapa. Iyalah.
kok bisa ragu gitu kan udah terbukti. Chainsaw Iya. Man bagus, Jujutsu Jujutsu Kaisen Kaisen bagus. bagus. Kimetsu no Yaiba juga bagus. Kimetsu no Yaiba bagus. Maaf bukan Kimetsu no Yaiba bukan dari mama. Wow, jangan What the hell? sotoy. Nih Al orangnya. Gua. Pahlawan Himmel. Lawan pahlawan Gihun. Kalau lo gimana, Aku pribadi Yeah. tidak akan merekomendasikan anime ini. Sama Why? sekali. Aku bakal ngasih kayak 2 atau 3. Karena pertama, anime ini anime original. Yang jelas, aku bukan tidak mendukung anime original ya. Aku sangat mendukung anime original. Kenapa aku kurang menyarankan animenya? Karena anime ini tidak akan relate dengan banyak orang, terutama normis. Kayak misalnya, anime ini udah ngebawa-bawa anime director. Aku ragu. Beberapa orang di komunitas wibu bakal bingung gitu. Emang anime ada sutradaranya, Bang? Emang anime diedit? Ada loh orang yang mikir kalau anime itu nggak diedit. Iya sih. Nggak masuk proses editing. Ada. Kan setiap kayak audio dan visual harus ada editing ya, masa? Kan Gak semua orang tahu, San. Gak semua orang pintar. Iya, nggak semua orang pintar. Gak semua orang tahu. Semua orang tahu. Dan emang lah ya kalau dipikir-pikir ya ini anime kurang rekomendasikan karena tadi kau belum tentu mengerti tentang studio animasi dan gimana cara kerjanya. Dan kedua, belum tentu juga orang-orang suka sama isekai. Yang ketiga, ini ceritanya masih gambling. Cuma aku bakal ngasih kayak 3 paling lah untuk rekomendasi. Cuma kalau kau sangat suka dengan Sakuga, sangat suka dengan Emot Sakuga. Apa itu? Absolute Cinema. Iya, kalau kau suka dengan dunia persakugaan, kalau kau sangat suka dengan apa ya bahasanya ya, dengan isekai atau cerita original, aku sangat merekomendasikan buat nonton anime ini. Soalnya sayang kalau nggak ditonton anime original. Jadi kamu mau rekomendasi atau tidak nih? Untuk orang yang udah sepuh-sepuh anime, yang mengerti anime, setidaknya nonton anime dari 8 tahun ke belakang lah minimal. Itu aku sangat rekomendasikan. Tapi kalau yang baru-baru aja zaman Kimetsu no Yaiba apa segala itu aku kurang merekomendasikan. Berarti oke untuk wibu-wibu lama, nggak oke untuk wibu kopit. Gue wibu baru. Wibu kopit. Gue wibu kopit. Kita ambil rata-rata aja deh. Ya, ambil rata-rata. 3, 7, 10, 7 berapa tuh? 7. Ya, berarti 7. 7, sekian. Rekomendasi kita, skor dari kita semua adalah 7, sekian. Overall. Overall ya. Nah, dan ya itu aja. Dan ini juga baru 1 episode ya. Kita belum nonton semua. Ya, terlalu gambling juga sih sebenarnya. Makanya kan aku agak ragu buat ngerekomendasiin ke orang. Setuju. Takutnya kayak itu kenapa aku nggak ngerekomendasiin anime Licorice Recoil awal-awal karena ini anime tuh gambling juga. Padahal bagus kan sebenarnya. Ya. Benar. Sato emang lucu banget. Takina cakep bro. Si Sato blonde. Ya, warna merah, Takina baju bro. warna merah. Giat juga. Ya, lu tau gak Takina waifunya Hideo dan Kojima, itu aja bro. dan itu aja untuk Waktu Indonesia Wibu. Dan ya untuk sekarang terima kasih dan jangan lupa nonton Zenshu kalau kalian suka dengan animasi. Dan ya untuk kita semua stay clean and Sound. Dadah.